Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini perkenankanlah nama saya Sutekno STMT dengan NIDN 0008076210. Saya adalah dosen jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini akan menyampaikan pernyataan terkait dengan capaian dan pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran sebagai salah satu dokumen penilaian pada PDD UKT PT. Melalui video ini saya akan menyampaikan pengalaman, kontribusi serta inovasi yang telah kami lalui dalam pembelajaran di lingkungan kampus Politeknik Negeri Malang selama ini. Saya akan menjelaskan komitmen saya sebagai pendidik dalam menciptakan suasana pembelajaran secara aktif, inklusif, dan inovatif terhadap seluruh mahasiswa anak didik saya jurusan Teknik Sipil. Saya mengampu beberapa mata kuliah teori maupun praktek. Salah satunya adalah praktek konstruksi kayu pada semester genap ini pada prodi D3 Teknik Sipil. Praktek kayu ini memiliki bobot 2 SKS dengan tatap muka 4 jam per minggu selama 16 kali ditambah 1 kali UAS, sehingga jumlahnya adalah 64 jam per semester. Dengan demikian materi itu meliputi teori, meliputi demonstrasi, serta praktek nyata atau by project. Selanjutnya dibuat kelas dengan blok selama 2 minggu, yaitu 10 hari pembelajaran kali 7 jam efektif, termasuk buat laporan akhir dan praktikum. Sebelum masuk ke materi pokok bahasan, saya jelaskan dulu standar kompetensi dari prodi D3 Teknik Sipil yang kami ampu. Standar kompetensi D3 Teknik Sipil yaitu meliputi kegiatan pendidikan pembelajaran di prodi D3 Teknik Sipil Polinema, diselenggarakan berdasarkan kurikulum dengan metode mengacu pada Peraturan Direktur Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka program MBKM. Pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL di prodi ini secara umum ialah mampu menciptakan, merancang, dan mensupervisi pembangunan infrastruktur dan bangunan sipil dengan mengutamakan budi pekerti. Secara khusus CPL prodi ini sesuai dengan SKKNI level 5, yaitu menguasai proses teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Adapun kompetensi pencapaian pembelajaran lulusan, prodi D3 Teknik Sipil ini memiliki skema lulusan yang didasarkan pada 4 komponen CPL, yaitu mempunyai sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan keterampilan khusus. Berikut ini adalah rincian keempat kompetensi CPL, yaitu yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan umum, yang keempat adalah keterampilan khusus. Selanjutnya mahasiswa perlu melakukan pekerjaan yang pertama ini, yaitu latihan dasar mengetam dan menggergaji. Latihan dasar mengetam dan menggergaji ini adalah pertama-tama yang harus kita lakukan, karena ini adalah basic dari praktek kayu. Praktek kayu itu harus bisa menggergaji, bisa mengetam, dan seterusnya. Sedangkan tujuan dari praktek job 1 ini, pada akhir praktek bengkel, mahasiswa diharapkan terampil dalam menggunakan perkakas tangan. Kemudian bisa mengetam secara rata, lurus, siku, dan dengan baik.
kemudian bisa melukis atau memberi tanda gambar pada benda kerja, kemudian memotong dan membelah kayu dengan menggunakan gergaji tangan. Adapun tujuan instruksional umumnya, pada praktek kerja topik ini dimaksudkan untuk memberikan latihan dasar untuk mengetam menggergaji dengan bahan kayu ukuran 57, panjangnya 60 cm. Kondisinya kayu harus kondisi yang baik, kemudian peralatannya harus kondisi tajam dari perkakas yang digunakannya itu. Sedangkan tujuan instruksional kerjanya adalah yang pertama, simpan alat apabila belum digunakan. Yang kedua adalah mempelajari gambar-gambar kerja serta langkah-langkah kerja yang disarankan oleh dosen pengampu maupun instruktur yang bersangkutan. Kemudian pusatkan perhatian pada pikiran pada waktu praktek. Ikuti petunjuk instruktur, dosen, dan teknisi yang ditugaskan pada praktek ini. Adapun gambar kerjanya adalah sebagai berikut. Ini adalah latihan untuk setelah kita menjadi gambar kerja. Kemudian peralatan yang digunakan adalah meteran, ketam, gergaji, pensil, kemudian siku adalah alat untuk mengontrol kesikuan. Adapun bahan yang digunakan adalah kayu ukuran 57, panjangnya 60 cm. Adapun langkah selanjutnya adalah persiapan alat dan bahan, pelajari gambar kerja, letakkan benda kerja pada penjepit, kemudian dilakukanlah pengetaman. Tentu dalam pengetaman ini adalah mahasiswa melakukan pengecekan dulu alatnya bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya dilakukan pengetapan di permukaan kayu, permukaan yang nomor satu, yaitu harus lurus, rata, dan siku. Selanjutnya permukaan 2 dan 3, demikian seterusnya, sehingga menjadi ukuran kayu 4-6 dengan panjang 60 cm, kemudian lurus, siku, dan rata. Langkah selanjutnya adalah melakukan penggambaran pada benda kerja sesuai dengan gambar petunjuk di awal. Langkah yang ke-8, melakukan penggergajian baik yang longitudinal, miring maupun tegak lurus terhadap arah panjang kayu. Kemudian menggunakan gergaji belah, gergaji potong maupun sesuai dengan fungsinya. Adapun keselamatan kerja dilakukan pekerjaan secara teliti, benar, menggunakan APD yang disyaratkan, kemudian sebelum kerja dan selesai kerja tempat kerja harus bersih. Kemudian yang keempat, kendalikan jangan sampai ada insiden dalam pelaksanaan. Yang kelima, gunakanlah alat sesuai dengan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan prakteknya, yaitu pengenalan alat-alat kayu. Yang kemarin sudah kita jelaskan tentang job pertama, yaitu mengenai sambungan latihan dasar mengetam dan menggergaji. Adapun alat-alatnya untuk hari ini yang kita perkenalkan yaitu seorang carpenter atau tukang kayu. Ini harus bisa menguasai, memiliki pemahaman dan pengembangan terhadap sesuatu yang berkenaan dengan peralatan, baik itu keselamatan kerja maupun berkenaan dengan pemilihan bahan. Pemutahiran dalam penggunaan setiap perkakas juga diperlukan. Adapun peralatan yang ataupun perkakas tangan yang dilakukan adalah untuk kerja tangan ini, yaitu ada perkakas ukur, perkakas penanda, perkakas untuk potong dan mendorong, penjepit dan pengetesan, dan mesin-mesin kayu yang dibutuhkan. Ini adalah alat-alat yang berkenaan dengan alat ukur, dan ini adalah alat-alat yang berkenaan dengan marking disc atau disebut untuk penanda, untuk menandai. Kemudian ini juga begitu untuk penandaan. Ini adalah alat untuk memotong. Ada gergaji, ada pahat, dan ada
kikir semacam ini. Kemudian ini adalah alat untuk memotong atau alat untuk menghaluskan permukaan. Ada beberapa macam ketam yang digunakan di sini. Ini yang sering kita gunakan adalah ketam yang ini, karena ketam yang manual seperti ini sudah jarang kita lakukan. Kemudian ini alat-alat untuk memotong atau untuk cutting. Kemudian ini ada pahat dan seterusnya. Ini adalah alat penjepit yang berkenaan dengan ini adalah alat untuk mengetes kesikuan maupun mengetes pada permukaan sambungan. Dan ini alat untuk mengatur leveling terhadap horizontal maupun vertikal. Selanjutnya saya jelaskan lagi tentang pemahaman alat yang lain. Ini adalah alat gergaji potong yang biasanya penggunaannya ini adalah dari bahan dulu, dari bahan kemudian masuk ke alur pemotongan sebelum masuk ke ketam penebal maupun ketam perata. Kemudian ini adalah ketam untuk gergaji crosscut tadi, gergaji lengan tadi yang terdiri dari beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Ada untuk startnya adalah di bawah ini, di posisi bawah ini. Kemudian selanjutnya ini adalah gergaji belah. Kalau untuk membelah menggunakan gergaji ini. Yang tadi adalah gergaji potong. Komponennya terdiri dari ada saklarnya ada di bawah ini. Kemudian ini ada penutupnya. Selanjutnya beberapa ini untuk menaikkan mata gergaji. Cara penggunakannya gergaji semacam ini, posisi gergajinya. Ini adalah kondisi untuk gergaji, harus ada pengantarnya waktu pemakaiannya. Selanjutnya kita perkenalkan yang ini adalah mesin ketam perata, ya, ketam perata. Sedangkan komponennya terdiri dari ini meja belakang, ini meja depan, posisinya harus sama. Kemudian cara pengoperasionalkannya semacam ini. Ini ketam yang sering kita gunakan untuk mengetam di permukaan 1 dan 2. Posisinya harus tegak lurus terhadap alas ini atau dinding. Kemudian perlu diperhatikan yaitu posisinya harus bersih dulu sebelum digunakan. Cara penggunakannya semacam ini. Posisinya semacam ini. Ini adalah ketam perata atau ketam penebal. Selanjutnya kita perkenalkan ini adalah ketam untuk perata. Jadi untuk menentukan ketebalan dari kayu, seberapa kayu itu akan diketam, maka menggunakan jenis ketam ini.
Jadi ini ketam ini adalah digunakan untuk mencapai ketebalan tertentu. Jadi pisau ketam ini ada di atas. Posisinya semacam ini. Kayunya yang berjalan yang ini, ya. Jadi kayu ini, contoh ini kita lakukan semacam ini. Ada saklarnya di sini untuk mengatur ketinggian. Jadi posisi kayunya yang berjalan menentukan semacam itu. Ini adalah mesin untuk membuat lubang atau dikatakan ini mesin pahat, bor pahat. Penggunaannya untuk membuat lubang di sambungan sudut biasanya. Jadi posisinya semacam ini, penggunaannya. Jadi harus diletakkan pada posisi yang benar, mana yang harus kita lubang. Jadi untuk pisau pahatnya ini inci, setengah inci, 3/4, 1 inci. Jadi tinggal berapa lubang yang akan kita pahat. Ya, posisinya ini. Selanjutnya saya jelaskan ini adalah mesin untuk membuat pen. Jadi mesin ini kita punya, kita bisa membuat pen yang gunanya untuk melakukan penyambungan pada pekerjaan-pekerjaan yang siku. Itu untuk alat-alat yang digunakan, untuk alat-alat yang mesin. Kemudian kalau kita menggunakan, walaupun kita sudah menguasai alat-alat ini, tapi penggunaan alat yang manual ini tetap kita mempunyai skill tersendiri, supaya untuk penggunaan sambungan yang sifatnya ini memerlukan ketelitian, sambungan yang semacam ini, maka perlu menggunakan alat-alat yang manual tadi. Jadi alat-alat itu juga diperlukan untuk pengetesan. Sedangkan untuk siku ini biasanya untuk melakukan pengetesan penyikuan terhadap permukaan ini. Jadi pengetaman dan pekerjaan kayu tidak lepas dari pengetesan kesikuan dari pekerjaan kayu ini. Itu yang kita lakukan untuk pembelajaran pada hari ini. Setelah ini kemudian kita berharap Anda berkenan untuk langsung melakukan pekerjaan ini di bengkel. Setelah kita jelaskan, Anda melakukan pekerjaan ini dieksekusi di bengkel yang sudah ditentukan. Itu mungkin ada pertanyaan. Kalau dari saudara-saudara ada pertanyaan, silahkan untuk dilakukan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke TKP untuk melakukan pekerjaan yang selanjutnya, yaitu penggergajian dan mengetam dan latihan mengetam dan menggergaji pada judul permasalahan di hari ini. Terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke TKP. Terima kasih. Terima kasih, Mas.